Maka nama saya Aprilia Stefani Titikai, NIM 67202021. Saya akan membahas soal definisi geopolitik, definisi wawasan Nusantara, latar belakang serta unsur dari wawasan Nusantara. Nah teman-teman, secara etimologi geopolitik sendiri berasal dari kata geo dari bahasa Yunani yang berarti bumi tidak terlepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadikan suatu wilayah hidup. Geopolitik juga dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya terkait dengan masalah-masalah geografis, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Bahasa Nusantara merupakan cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka dan lingkungan geografisnya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan UUD 1945. Di dalam sebuah wawasan Nusantara pasti terdapat unsur-unsur yang membangun suatu wawasan Nusantara. Di antaranya ada wadah, isi, dan tata laku. Unsur yang pertama adalah wadah. Wadah bagi kehidupan meliputi seluruh wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam dan penduduk yang sangat beragam. Selain itu, dalam unsur wawasan Nusantara ada juga unsur isi yang berkaitan dengan kesepakatan bangsa Indonesia, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional dalam bidang kehidupan. Selanjutnya, dalam suatu wawasan Nusantara juga terdapat unsur tata laku yang merupakan interaksi antara wadah dan isi. Di dalam unsur tersebut juga terdapat tata laku secara batiniah dan lahiriah. Nah teman-teman, pasti dalam suatu wawasan Nusantara ada juga latar belakang. Di antaranya ada falsafah Pancasila, aspek wilayah Nusantara, aspek sosial budaya, dan juga ada aspek histori. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi dalam kehidupan politik untuk menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Implementasi dalam kehidupan ekonomi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kemudian implementasi dalam kehidupan sosial budaya untuk menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan. Kondisi geografi Nusantara merupakan untayan ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di Khatulistiwa, serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis. Letak dan posisi geografi Indonesia disebut dengan Nusantara, yaitu Nusa yang berada di antara atau posisi silang antara dua benua Asia dan Australia, serta dua samudera Pasifik dan Hindia. Posisi silang memberikan tantangan, yaitu membiarkan diri menjadi objek dan lalu lintas kekuatan pengaruh dari negara yang melintasi kedudukan kita. Konsep negara kepulauan dikembangkan oleh Indonesia untuk menghindarkan keberadaan laut pedalaman atau laut antar pulau Perkenalkan, nama saya Epenetus Calvin Widratama, NIM 672017 dari kelompok 7. Saya akan membahas tentang contoh kasus geopolitik, yaitu kasus Laut Natuna. Pertama, terdapatnya persinggungan Cina yang mengumumkan masalah kasus LCS dengan perundingan bilateral. Sedangkan ASEAN menginginkan perundingan secara multilateral yang telah memberikan jalan melalui Code of Conduct dengan Cina sejak tahun 2002. Dalam hal ini, Indonesia memiliki power penggerak. Jika Cina menarik persengketaan dengan Indonesia menjadi pihak yang bersengketa, maka konsekuensi atau ada kemungkinan ASEAN bersatu melawan Cina. Kedua, sebagai negara yang terlibat konflik, serta negara yang tidak bisa hanya berpangku tangan berada di pusat LCS, secara garis besar, posisi Indonesia menjadi strategis ketika berhadapan dengan Cina. Dalam politik internasional kontemporer, determinan pengaruh lingkungan eksternal sangat berpengaruh. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Adrianus Suryaspati, NIM 67 2014 158 dari kelompok 7 kelas H. Refleksi kebijakan-kebijakan nasional. Kasus-kasus pelanggaran batas wilayah di lautan merupakan refleksi dari lemahnya pertahanan laut atau maritim di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia perlu menambah pertahanan maritim armada selatan yang berkonsentrasi pada pembangunan kemampuan pertahanan laut dan udara di sepanjang zona ekonomi eksklusif selatan Indonesia di kawasan Samudra Hindia. Sementara armada utara harus mampu berkonsentrasi pada pembangunan kekuatan laut dan udara di sepanjang zona ekonomi eksklusif utara di kawasan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah lemahnya cara diplomasi pemerintah Indonesia dalam pusaran sengketa Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia perlu mengembalikan ASEAN menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia dan menyoroti politik luar negeri dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Sebab wilayah ini belum dianggap penting karena beberapa alasan, padahal negara-negara Pasifik Selatan pernah berkontribusi tidak mendukung Indonesia dalam kasus keluarnya Timor. Lalu selanjutnya adalah kaitan geopolitik dengan keadaan new normal sekarang. Dalam keadaan new normal ini, upaya pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan keamanan di dalam maupun jauh dari wilayah Indonesia atau perbatasan. Pemerintah menugaskan anggota di perbatasan secara penuh dan lengkap. Upaya pemerintah dalam memberangkatkan anggota TNI penuh untuk menjaga perbatasan dan kedaulatan. Dan Presiden melalui Panglima TNI menghimbau agar para personil tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak. Dan kesimpulan dari kelompok kami adalah Indonesia saat ini masih lemah dalam pertahanan dari serangan negara lain dan juga diperparah dengan adanya pandemi saat ini. Dan diperparah lagi oleh oknum yang suka menebar hoax berbasis geopolitik. Dan kita sebagai warga Indonesia yang baik harus bisa menjaga kedaulatan negara ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan kita tidak mengadu domba antara suku satu dengan yang lainnya, karena itu bisa memecah geopolitik kita dan nanti akan menimbulkan berbagai perpecahan suku, agama, ras, dan golongan yang berakhir pada akan pecahnya Indonesia. Sekian dari kelompok 7, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jovan Kempridover, NIM 6720202056. Kaitan geopolitik dengan keadaan new normal sekarang. Dalam masa pandemi atau keadaan new normal saat ini, upaya pemerintah pusat dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan dalam maupun di luar negara Republik Indonesia, baik yang jauh dari wilayah Indonesia maupun yang ada di perbatasan negara Indonesia, meminta dalam hal ini Presiden kepada Panglima TNI untuk memberangkatkan personil TNI dengan kekuatan penuh di perbatasan. Presiden juga meminta kepada Panglima TNI agar menghimbau seluruh anggota TNI yang diberangkatkan untuk menjaga kesehatan dan menghimbau kepada masyarakat yang ada di perbatasan dan jauh dari wilayah Indonesia untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Panglima TNI juga memberikan bantuan kepada personil yang akan diberangkatkan, yang dalam hal ini Panglima TNI memberi sembako dan juga uang untuk biaya personil TNI yang akan ditugaskan di perbatasan.